Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sunda Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pemanfaatan dan konservasi tanah. Materi ini kelas 10 ya. Bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau pertama kali lihat channel ini, mudah-mudahan cara saya menyampaikan informasi bisa kalian terima dengan baik. Pemanfaatan dan konservasi tanah. Jadi, kalau kalian pernah melihat tanah, nah sudah jelas ya, kalian sudah pernah melihat tanah. Dan di pertemuan kemarin juga sudah pernah kita bahas, tanah itu memang sangat bermanfaat bagi manusia. Dan setiap manusia pasti selalu berhubungan dengan tanah. Jadi apa saja sih manfaat tanah? Manfaat tanah itu berbagai macam. Nah, secara khusus manfaat tanah itu ada 3. Sebenarnya untuk tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Jadi setiap akar itu, maksudnya akar tumbuhan ini ya, itu pasti akan berkembang di dalam tanah. Walaupun sekarang banyak sekali media-media tanam yang selain tanah. Contohnya ya seperti hidroponik dan sebagainya, itu yang bukan tanah. Tapi secara porsi tetap tidak bisa mengalahkan tanah. Mayoritas tumbuhan itu akan bertempat di tanah akarnya. Yang kedua, penyedia kebutuhan primer dan sekunder tanaman. Ya, maksudnya di sini adalah unsur hara. Jadi tanah itu menyediakan berbagai macam makanan, yaitu berupa unsur hara untuk berbagai macam jenis tumbuhan. Yang ketiga adalah habitat biota tanah. Ya, banyak sekali kan, seperti cacing, mikroorganisme dan sebagainya, yang semuanya bertempat tinggal di dalam tanah. Namun secara umum yang dirasakan manusia, manfaat tanah itu seperti satu, menyediakan unsur hara. Jadi kalau manusia menanam tumbuhan, ya pasti bisa tumbuh selama dirawat dengan baik ya. Yang kedua, menyediakan bahan makanan mikroorganisme. Yang ketiga, menjadi bahan baku produksi, ya produksi macam-macam, pembuatan genteng, pembuatan gerabah, cobek dan sebagainya itu ya. Pokoknya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang keempat, material bahan bangunan. Nah, banyak kan bahan bangunan yang sumber bahan bakunya berasal dari tanah juga. Selanjutnya, penyimpanan air. Ya, tanah yang baik juga bisa menyimpan air dengan baik ya. Kemudian selanjutnya sebagai sumber pendapatan. Loh, kok bisa tanah sebagai sumber pendapatan? Ya, kan banyak sekali orang yang memanfaatkan tanah untuk memperoleh nafkah. Ya, contoh saja seperti yang menjadi bahan baku produksi. Berarti orang memanfaatkan tanah, membuat genteng, membuat gerabah dan sebagainya, dijual. Nah, itu kan sebagai sumber pendapatan. Belum lagi Pak Tani. Nah, para petani-petani itu memanfaatkan tanah, mengolah tanah menjadi sawah, perkebunan dan sebagainya yang menghasilkan sumber pendapatan. Terakhir, tempat aktivitas bagi makhluk hidup. Ya, betul sekali. Semua makhluk hidup itu pasti akan berpijak di tanah. Bagaimana dengan burung? Ya, setinggi-tinggi terbangnya burung pasti dia tetap hingga ke tanah juga kan, tidak mungkin terbang terus. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan tanah. Begitu ya untuk manfaat tanah. Membahas tentang lahan atau tanah ya, di sini lahan atau tanah itu terbagi menjadi 2. Ada lahan potensial, ada juga lahan kritis. Apa itu lahan potensial? Lahan potensial itu adalah lahan yang secara fisik, kimiawi dan ekonomi cukup menguntungkan, tapi masih belum dimanfaatkan atau belum diolah secara optimal. Artinya, lahan atau tanah itu memiliki potensi yang cukup besar, tapi manusianya saja yang belum memanfaatkan secara maksimal. Kemudian lahan kritis. Lahan kritis itu apa? Lahan kritis itu adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan juga unsur pertanian yang baik. Intinya, lahan ini kalau ditanami ya sudah tidak baik lagi, tumbuhan sulit tumbuh, unsur hara mulai hilang sehingga dikatakan kritis. Dengan kata lain, lahan kritis itu adalah tanah atau lahan yang sudah mengalami degradasi. Degradasi itu penurunan kualitas ya. Ya, seperti kalau kalian pernah dengar berita tim-tim
sepak bola mengalami degradasi, kan sudah mengalami penurunan kualitas itu, maka turun grade. Sama, tanah juga seperti itu, mengalami degradasi, dikatakan sebagai degradasi lahan, yaitu penurunan kualitas lahan atau kualitas tanahnya. Nah, hal itu terjadi pada lahan-lahan yang sudah kritis atau lahan kritis. Lalu apa sih penyebabnya terjadinya lahan kritis atau degradasi lahan? Ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu karena erosi. Faktor erosi itu sudah jelas ya, membawa banyak sekali material yang bisa mengangkut berbagai macam unsur hara juga dibawa ke tempat lain, yang nantinya tempat yang tererosi itu akan mengalami kritis atau degradasi atau kerusakan lah. Yang kedua yaitu tanah longsor. Tanah longsor jelas akan merusak ya. Kemudian yang ketiga yaitu perusakan hutan, ya, penebangan hutan, kemudian pembukaan lahan, itu lama-kelamaan juga akan merusak unsur-unsur tanah yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu pertanian sistem ladang berpindah. Ya, pertanian sistem ladang berpindah itu dia menanam, kemudian ketika sudah tidak produktif lagi, tanah itu ditinggal, bukan diolah tapi langsung ditinggal, kemudian pindah ke tempat lain. Nah, lahan yang ditinggal itulah yang mengalami kerusakan. Kemudian kegiatan pertambangan terbuka, pernah lihat pertambangan terbuka ya? Nah, itu jelas akan merusak kualitas tanah. Kemudian tidak menggunakan terasering, berarti di daerah miring itu tidak ada sengkedan atau teras-teras, akibatnya nanti akan terjadi erosi atau mungkin longsor ya. Ujung-ujungnya kembali ke nomor 1 dan nomor 2, yaitu erosi dan longsor. Terakhir yaitu pencucian tanah. Kurang lebih penyebabnya seperti itu nak ya. Selanjutnya yaitu ciri dari lahan kritis. Jadi kalau tadi penyebabnya, sekarang cirinya apa ya? Cirinya kalau lahan itu sudah kritis. Pertama, penutup vegetasinya kurang dari 25%. Penutup vegetasi artinya tumbuhan yang bisa tumbuh di permukaan tanah tersebut kurang dari 25%. Jadi banyak gundulnya, gersang tanahnya ya. Kemudian terjadi gejala erosi lembar. Erosi lembar itu erosi yang sangat luas ya. Kalau digambarkan kertas itu berlembar-lembar gitu, dikenal namanya sheet erosion. Satu lembar langsung tererosi ya, karena memang tidak ada penutup vegetasinya, lahannya tidak tertutup vegetasi, seperti itu ya. Selanjutnya tingkat kemiringan lereng lebih dari 15%, jadi sangat miring ya. Selanjutnya terjadi gejala erosi parit. Jadi ya mirip juga sama erosi yang lembar ini ya, cuma ini erosinya jenisnya erosi parit. Jadi itu tentang ciri-ciri dari lahan kritis ya. Nah, ketika terjadi kerusakan tanah atau degradasi lahan yang seperti kita bahas tadi, maka ada upaya yang harus dilakukan, yaitu konservasi tanah. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan saja, tapi kita juga harus melakukan konservasi. Apa itu konservasi tanah? Konservasi tanah itu adalah sebuah usaha untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. Intinya kita melakukan pencegahan dan juga perbaikan tanah akibat kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh erosi. Lalu bagaimana penanggulangannya? Ada 4 cara yang secara umum biasa dilakukan. Yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan lahan untuk usaha-usaha produktif. Jadi dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, sehingga bisa lebih bermanfaat dan tanahnya bisa lebih baik lagi dalam sirkulasi dalam unsur haranya. Kemudian yang kedua yaitu penghijauan dan reboisasi, ini sudah umum ya. Jadi tanah mulai ditanami lagi, dihijaukan lagi supaya terjadi perbaikan juga di dalam tanah itu. Kemudian yang ketiga rehabilitasi mangrove, rawa dan juga gambut. Kemudian terakhir bangunan konservasi tanah. Ini yang secara umum. Tapi secara khususnya kita bisa menggunakan 2 cara. Konservasi tanah itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengendalikan erosi. Jadi penyebab kerusakannya itu kan diawali juga dengan erosi, maka kita harus mengendalikan erosinya. Yang kedua yaitu mengawetkan tanah. Bagaimana caranya mengawetkan tanah? Ada 2 teknik. Yang pertama adalah metode vegetatif. Yang kedua adalah metode mekanik. Dalam metode vegetatif itu ada strip cropping, ada kontur strip cropping, ada buffering, ada windbreaks. Sedangkan metode mekanik itu ada kontur tillage, terracing,
guludan, dan juga check dam. Apa itu strip cropping? Strip cropping adalah penanaman tanaman secara berjalur tegak lurus terhadap aliran air. Jadi tegak lurus ya, tidak searah. Kemudian ada kontur strip cropping. Apa bedanya sama strip cropping? Kalau kontur strip cropping itu penanaman secara berjalur sejajar garis kontur. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi atau menahan kecepatan aliran air, sehingga bisa menahan partikel-partikel tanah yang terangkut aliran air atau terkena erosi tadi, sehingga bisa mengurangi erosinya. Ada buffering yang ketiga. Buffering itu apa? Buffering itu adalah penutupan lahan yang memiliki lereng curam dengan tanaman keras. Jadi berusaha ditanami tumbuhan-tumbuhan yang akarnya itu kuat gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mengurangi erosi atau mungkin longsor. Yang keempat yaitu windbreak. Windbreak berarti ada hubungannya sama angin kan? Yaitu penanaman tanaman secara permanen untuk melindungi tanah dari tiupan angin. Jadi angin itu juga sangat berpengaruh ya untuk menimbulkan sebuah kerusakan tanah. Selanjutnya yang kedua ada metode mekanik. Metode mekanik itu ada beberapa di sini. Kemudian yang pertama adalah kontur tillage. Kontur tillage itu artinya pengolahan lahan sejajar garis kontur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat pola rongga-rongga tanah sejajar kontur dan membentuk igir. Igir itu ya semacam garis-garis gitu ya. Membentuk igir kecil yang dapat memperlambat aliran air dan memperbesar infiltrasi air atau penyerapan air. Jadi ya sama saja untuk mengurangi erosi. Kemudian terasering. Nah, terasering itu kalau kalian pernah lihat di daerah pegunungan atau dataran tinggi, banyak sekali pertanian atau perkebunan yang dibuat seperti teras, kayak tangga itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat aliran air. Tujuannya mengurangi erosi juga. Ketiga, membuat guludan, yaitu pematang, ya kayak gundukan gitu. Tujuannya apa? Ya untuk menahan aliran air. Selanjutnya terakhir ada check dam. Check dam itu ya semacam bendungan gitu, kayak bendungan kecil gitu ya. Yaitu untuk membendung aliran air yang melewati parit, sehingga material tanah hasil erosi yang terangkut aliran tertahan dan terendapkan. Jadi tidak terbawa, ada pembatasnya, ada penahannya, yaitu check dam tadi. Sehingga dengan adanya check dam ini, erosi parit itu akan terhenti, terstop ya, mengalami pendangkalan. Nah, erosi tanah juga dapat dihentikan, sehingga produktivitas tanah nantinya akan menjadi semakin meningkat. Oke, seperti itu nak ya materinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jika terasa video ini bermanfaat, silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.